Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata minha. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepat pada tanggal 27 Rajab berdasarkan almanak yang di HP. Kemudian pada tahun 1443 Hijriah atau tanggal 1 Maret 2022 ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, yang mana sebagian saudara-saudara kita telah mendahului kita, telah datang waktu dan ajalnya dan mereka sudah tiada. Selama Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, marilah kita kembali menjadikan dunia ini untuk ajang berlomba-lomba, musabaqah dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairati. Maka saling berlombalah kalian, saling berlomba-lombalah kalian, bermusabaqahlah kalian di dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaannya dalam penciptaan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan dengan perintah untuk mengesakannya di dalam peribadahan. Sehingganya para ulama mengatakan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyati. Tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Jadi kalau seandainya orang itu percaya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, maka konsekuensinya dia harus memberikan seluruh peribadahannya, tunduk patuhnya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 11. Allah mengatakan, haza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkanlah kepadaku, kata Allah, apa yang telah diciptakan oleh orang-orang yang kalian sembah, oleh makhluk-makhluk yang kalian sembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian percaya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, maka jangan sembah, jangan beribadah, melainkan hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada orang yang telah meninggal, jangan beribadah kepada orang-orang yang telah wafat. Bagaimana bentuk ibadahnya? Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan tatkala orang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada makhluk, maka sungguh dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin,
Kita berselawat selalu kepada Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan syarah dari kitab Al-Usulus Salasah, Syarhul Usulis Salasati lil Imami Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar pada negeri atau pada abad ini di negeri Saudi Arabia. Sampai di mana kemarin? Sampai di mana? Hah? Pengertian Islam. Iya. Iya, sekarang kita masuk sekarang tingkatan-tingkatan agama sudah. Iya, ini sudah sekarang kita masuk ya tentang wa kullu martabatin laha arkanun ya. Ini sudah juga ya. Iya, saya kira ini sudah seingat saya gitu ya. Iya, kita sekarang masuk perkataan daripada penulis matan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa arkanul islami khamsatun. Dari sini ya, baca matannya dulu, kemudian dibacakan penjelasannya atau syarahnya oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin. Taib, man yurid an yaqra, man yuridu ayyakuna al-muqri. Ya. Siapa yang mau baca? Antum. Fadhal lagi. Ya. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa arkanul islami khamsah. Dalilu dzalika haditsu. Baca matannya dulu, itu langsung syarahnya itu ya. Matannya dulu. Iya. Wa arkanul islami khamsah. Iya. Syahadatu enggak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Mudhaf enggak boleh ditanwin. Nah. La ilaha illallah. Hu. Karena Allah di sini sebagai badal. Ya. Syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hiya. Rasulullah wa iqamus salati ya. Naam. Wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana. Nah ya. Wa hajju baitillahi al-haram. Naam. Ya, baru dibaca syarahnya ya. Naam. Dalilul dzalika haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala yang nomor 76 betul ya, lanjut 6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu ya. Yu ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam ala khamsin syahadatin anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajji baitullah wa hajjil ya. Wa haji baitillah ya, wa haji ini salah di buku saya. Seharusnya dia enggak pakai alif lam karena dia mudhaf ya. Wa haji baitillahil harami. Wa haji baitillahil harami. Hil harami, nyambung aja. Wa haji baitillahil harami. Haji baitillahil harami. Khalas nah. Yakfik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nas'alallah an yanfa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Qala fa arkanul islami khamsatun. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah dan semoga Allah menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi kita.
Qala, beliau berkata di sini, fa arkanul islami khamsatun, maka rukun-rukun Islam itu ada 5. Arkan ini jamak dari kata ruknun. Jamaknya apa nih, akhi? Jamak taksir, jamak ya, jamak taksir yang bermakna rukun. Rukun secara bahasa adalah al-janibul qawiyyu ala syai'in, ya. Rukun secara bahasa adalah sisi yang paling kuat pada suatu hal. Jadi kalau kita umpamakan dengan rumah, rukun rumah itu apa? Pondasi. Jadi secara bahasa rukun itu adalah al-janibul qawiyyu fi syai'. Al-janib itu artinya sisi, ya, al-qawi yang kuat, ya, fi syai'in pada sesuatu. Jadi bagian yang kuat pada sesuatu itu namanya rukun secara bahasa. Adapun setelah istilah, rukun itu adalah ma yalzamu bi'adamihi al-adamu wala yalzamu biwujudihi wujud. Nah, wa huwa fi dakhilil ibadah. Ya, tolong diartikan, ya. Antum. Ya, artinya rukun itu menurut ulama usul fikih adalah sesuatu yang mengharuskan kalau dia tidak ada ibadah itu. Contoh, rukun sholat adalah membaca, salah satunya, ya, baca Al-Fatihah. Kalau tidak ada orang baca Al-Fatihah, nggak ada ibadah sholat. Nah, itu maksudnya. Ma yalzamu bi'adamihil adamu. Yang mengharuskan, yang melazimkan ketika rukun itu tidak ada, maka ibadah itu juga tidak ada. Dan tidak melazimkan, wala yalzam, dan tidak melazimkan adanya rukun itu, adanya ibadah. Nggak mengharuskan gitu. Contoh, orang baca Al-Fatihah, apakah harus dia sholat? Kan nggak. Di luar sholat dia juga bisa baca Al-Fatihah. Apa bedanya dengan syarat? Bedanya satu, ya, di antaranya itu. Ada beberapa bedanya. Bedanya dengan syarat, rukun itu adalah wa huwa fid dakhilil ibadah. Dia terletak di dalam ibadah. Ya, kalau syarat terletak di luar ibadah. Dia masuk dalam rangkaian ibadah itu. Contoh, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dalam ibadah sholat. Kalau syarat tidak. Syarat, contoh, menghadap kiblat. Kiblat tidak masuk dalam sholat gitu. Iya. 6. Tidak masuk bagian dalam sholat, namun dia syarat, ya. Syarat itu berada di luar sebuah ibadah, namun dia mensyaratkan, ya, mengharuskan. Kalau nggak ada syarat, nggak ada juga sebuah ibadah gitu. Nah, ini, ya, ini definisi rukun menurut usul fikih atau ulama usul fikih. Jadi rukun Islam itu kata beliau ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadah, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Allah ini badal daripada mubtada, apa nama itu, khobar yang dihapus. Jadi la ilaha, ilaha ini isimnya la. La ini adalah la nafyun lil jinsi, kan itu dalam ilmu bahasa Arab. Jadi dia itu menasobkan isimnya tanpa ditanwin. Maka kita baca la ilaha, enggak la ilahan, karena dia itu menafikan isimnya, itu isimnya. Dan dia butuh khobar. Khobarnya mana? Mahzuf, takdirnya hakun. Ada juga yang pakai huruf jar, ya, bihaqqin. Jadi la ilaha hakun gitu, ya. La ilaha bihaqqin bisa juga. Itu khobar illallah. Illa itu adalah harful istisna, ya, huruf yang mengecualikan. Apa yang dia kecualikan? Yang dikecualikan adalah badal, ya, ganti daripada khobar yang dihapus, yaitu hakun itu. Jadi artinya la ilaha hakun illallah. Tidak ada sesembahan. Ini bisa antum lihat di YouTube atau baca di kitab, ya. I'rab kalimat la ilaha illallah itu bagus, ya. Ini sepakat ulama baik itu Ahlussunnah maupun Sufi. I'rab yang seperti ini disepakati. Ya.
Jadi la ilaha illallah itu adalah la ilaha haqqun illallah. Ya, dan ilah itu ya dalam bahasa Arab rumusnya apa itu? Wazannya fi'alun. Fi'alun ya. Fi'alun itu ulama bahasa Arab, ulama sharaf secara khusus mengatakan fi'alun bermakna maf'ul. Fi'al itu maknanya adalah maf'ul. Contoh, firashun. Ma mana al-firash? Mafrush. Firashun maknanya adalah mafrushun. Ya, seperti itu. Sehingga ilahun maknanya adalah ma'luhun, dan kata lain dari ma'luhun adalah ma'budun. Sehingga maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau seandainya tidak ada Tuhan selain Allah itu masih rancu, masih umum ya. Karena bisa ditarik-tarik itu maknanya. Bahkan orang wahdatul wujud bisa menggunakan makna ini. Tidak ada Tuhan katanya. Jadi nggak ada Tuhan itu. Ya kan? Artinya apa? Setiap Tuhan-Tuhan yang ada itu adalah Allah kata mereka. Sehingga apa? Sehingga orang Buddha itu ya Tuhannya Allah juga. Ya kan? Orang apa Hindu ya kan yang mereka sembah patung itu wujud dari Allah katanya. Nauzubillahi min zalik. Padahal yang benarnya adalah tidak ada Tuhan yang benar gitu. Kalau Tuhan banyak gitu. Tuhan yang disembah selain Allah itu banyak. Namun yang benar gak ada gitu. Bukan tidak ada Tuhan. Ya kan? Ya kecuali Allah, ini kurang tepat. Contoh ada orang yang mengatakan tidak ada anak laki-laki kecuali Zaid. Ini maksudnya apa? Zaid inilah anak laki-laki itu gitu. Ya kan nggak ada anak laki-laki yang lain. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak ada anak laki-laki yang baik ya kecuali Zaid, itu betul ya kan? Artinya Zaid ini betul mengalahkan anak laki-laki yang lain kan gitu. Ya. Namun kalau dikatakan tidak ada anak laki-laki kecuali Zaid, boleh jadi anak laki-laki yang ada itu ya kan Zaid semua itu. Zaid kan seperti itu. Nah, begitu juga maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan itu banyak yang dipertuhankan selain Allah. Berarti mereka itu wujud dari Allah semua. Itu pemahaman yang batil, yang bahkan yang kufur gitu ya. Makanya yang benar ulama mengatakan makna la ilallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan Tuhan yang disembah secara benar kecuali Allah. Artinya Tuhan banyak memang. Kenyataannya seperti itu. Ya kan? Bahkan dalam Al-Qur'an ya, umat Nabi Nuh banyak menyembah patung. Dan patung itu diberikan nama dengan nama-nama orang soleh yang mereka pertuhankan selain Allah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira gitu. Itu kan semuanya itu ya. Wad ya. Kemudian Ya'uq, Yaghus, ya kan? Nasr. Nah, itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipertuhankan gitu. Sama Nabi Isa dipertuhankan oleh umat Nasrani. Padahal Nabi Isa bukan Tuhan ya. Nabi Isa berlepas diri. Ya kan? Namun mereka yang ghulu. Syekh Abdul Qadir Jalani berlepas diri gitu ya. Namun orang-orang yang ghulu gitu. Yang mempertuhankan beliau. Ya, meminta kepada beliau setelah matinya bertawassul dengan beliau. Nauzubillahi min zalik gitu. 6. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lihat di catatan kaki ya. Dalilu dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dalil ya akan rukun Islam tersebut adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan. Yang keempat ya, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajji baitillahil haram, menunaikan haji di rumah Allah ya, di Ka'bah.
yang mulia gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalil ya. Ini antum harus hafal nih. Ya, kita harus hafal ya. Apalagi kita mau dakwah ke suku anak dalam, ya kita jelaskan juga. Iya. Iya, rukun Islam itu ada 5. Jadi kita cerdas mengajarkan sekarang. Dalilnya ini. Ya. Gampang aja ya. Ya bacakan Arabnya kemudian artikan udah. Nah, tapi lebih fokus kepada bahasa Indonesianya gitu. Karena mereka memang nggak bisa bahasa Arabnya belum gitu ya. Fokus pemahamannya kan gitu. Itu. Jadi antum ajarkan rukun Islam ya, kemudian rukun iman ya. Kemudian ibadah-ibadah wajib sehari-hari. Karena ini peluang besar bagi antum, orang yang dari nol. Atau antum ajarkan bacaan-bacaan sholat ya, selama dia sholat pahalanya terus ngalir sama antum. Walaupun antum sudah meninggal, kita semua sudah mati, kita ajarkan ilmu kepada orang amalkan, subhanallah. Ya, kita selalu menghafal hadis ya. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam itu mati, maka terputus amalannya. Namun ada yang masih mengalir gitu. Meskipun dia sudah meninggal. Di antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Gitu. Artinya ilmu yang pernah dia ajarkan yang itu bermanfaat bagi orang yang mati. Ilmu kebaikan. Namun syaratnya sebelum dia mengajarkan itu dia harus ikhlas. Ya. Tapi kalau nggak ikhlas nggak bermanfaat juga itu. Mungkin bermanfaat bagi yang mengamalkan, namun bagi orang yang mengajarkan tidak bermanfaat. Kemudian orang yang mengajarkan kebaikan juga mendapat doa gratis dari malaikat. Wa innal malaikata la tastaghfiru limuallimin nasi khaira. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dan dibawakan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat itu memohon ampunan limuallimin nasi khairan, bagi orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Kebaikan apakah yang lebih besar daripada mengajarkan agama? Tak ada. Ya, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mal'unun man fiha, dan terlaknat semua, laknat itu jauh dari rahmat Allah. Dan terlaknat semua yang ada di dunia ini. Tapi ada pengecualian ya, yang membuat dunia ini sehingga enggak terlaknat. Apa itu? Illa man zakarallah, kecuali orang yang ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Au aliman au muta'alliman, atau orang yang berilmu mengajarkan ilmunya, atau orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau nggak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah, nggak ada orang yang ingat kepada Allah, nggak ada orang yang mengucapkan Allah, sebutkan dalam hadis yang lain, Allah akan hancurkan dunia ini. Sehingganya disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya di antara ciri hari kiamat besar, ketika Allah hancurkan dunia ini, nggak ada lagi satu pun yang ingat kepada Allah. Ketika setelah datang hembusan angin lembut ya, yang mematikan seluruh jiwa orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dunia ini bisa berkah itu karena orang ingat Allah, orang beribadah kepada Allah, karena ada penuntut ilmu. Jadi orang penuntut ilmu ini masya Allah sumber keberkahan dalam dunia ini. Dan orang yang mengajarkan ilmu demikian pula. Ya, subhanallah. Ya, jadi untuk itu seorang penuntut ilmu itu jangan minder ya. Ya, kalau saya belajar di pondok pesantren nggak mungkin saya jadi manajer Pak. Ya kan? Miliaran gajinya itu. Apalagi dia manajer misalkan PT besar ya, PT Freeport misalnya. Ya kan? Kalau penuntut ilmu mengajar Bapak sebulan 2 juta gaji besar. Ya syukur itu. Ya. Namun ada pahala yang besar yang Allah sediakan ya. Seperti itu ya. Kalau untuk mengejar dunia gampang gitu ya. Namun ya, dunia ini tidaklah sesuatu yang lebih berharga daripada bangkai kambing gitu ya. Jadi suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya lihat ada seekor bangkai kambing yang sudah busuk. Ya, maka Rasul tanya kepada sahabatnya, bagaimana menurutmu bangkai kambing ini? Ini busuk najis ini, bangkai kata. Ketahuilah, fa inad dunya asyaddu najisan min hadhil maitah. Sesungguhnya dunia lebih najis lagi. Ya au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih buruk lagi daripada bangkai ini. Ya, lau kanati dunya ta'dilu indallah. Kalau seandainya dunia ini sama
di sisi Allah janaha ba'udah, satu helai sayap ya. Kalau seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, satu itu bukan janahain ya, janaha satu mufrad ya. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah sama nilainya dengan satu sayap nyamuk, tidaklah Allah memberikan orang kafir itu air meskipun satu teguk gitu. Namun orang kafir sekarang luar biasa, miliuner ya. Orang yang terkaya di dunia itu orang kafir ya. Namun orang kafir kan enggak. Ini menunjukkan apa? Berarti dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada apa? Sayap nyamuk gitu. Luar biasa fitnah dunia itu luar biasa. Maka untuk itu ya orang-orang yang menuntut ilmu ini antum ya adalah orang yang berusaha menyelamatkan dirinya dari fitnah dunia. Ya, luar biasa dunia itu. Tidak ada yang memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kalau anak Adam itu dapat satu lembah emas, nyenak lembah emas yang lain. Tidak merasa cukup gitu dengan dunia ini. Tidak merasa puas. Ya, itulah tabiatnya dunia itu. Luar biasa. Siapapun berpotensi untuk terkena fitnah dunia, siapapun. Baik itu kiai, ulama, ustadz ya, apalagi orang awam gitu. Ulama saja tidak ada jaminan untuk tidak selamat dari fitnah dunia. Luar biasa emang fitnah dunia itu. Maka untuk itu kita harus saling mengingatkan ya. Ana mengingatkan antum semua, antum juga mengingatkan ana ya, supaya kita bisa saling mengingatkan sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari jerat-jerat tipu daya dunia. Ini luar biasa ya. Jadi dunia ini nggak hanya uang ya. Pujian itu dunia juga. Sanjungan ya. Dipuji orang, kalau dipuji orang senang, baru udah datang dia, senang dia. Tapi kalau diledek orang ya, dia nggak mau lagi. Ya kan? Nah, ini senang dipuji gitu. Luar biasa itu. Na'udzubillahi min zalik. Ya, maka untuk itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari fitnah dunia. Maka sebelum kita salam, kita selalu berdoa ya. Memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari min fitnati dunia wa fitnati masih dajjal ya. Dari fitnah dunia dan fitnah al-masih ya, ad-dajjal yang akan menguasai dunia ini besok di akhir zaman selama 40 hari 40 malam. Cuma ada 2 kota yang dia tidak masuki, yaitu apa? Kota Makkah dan Madinah, yaitu Dajjal ya, Dajjal yang besar. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.